Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Dudung di pelajaran yang sama, yaitu ilmu pengetahuan sosial. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas IPS tema 2 subtema 1 untuk kelas 5. Sebelum kita belajar, seperti biasa, kamu pelajari dulu kompetensi dasar yang harus kalian kuasai untuk tema 2 subtema 1 kelas 5 ini. Silakan kalian bacakan di video yang sudah Bapak sediakan ya. Yang pertama, tingkat 3.3 menganalisis peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Yang 4.3-nya, yang keterampilannya, menyajikan hasil analisis tentang peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini ada 2, yaitu yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia dalam bidang pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, dan perindustrian. Dan tujuan belajar kita yang kedua yaitu siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia dalam bidang jasa. Nah, nanti kita akan belajar 2 hal ini ya. Baik, kita masuk ke pembelajaran pertama, yaitu jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat di Indonesia. Apa saja ya jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat Indonesia? Oke, yang pertama, pasti kalian pernah dengar istilah agraris. Nah, negara kita ini, negara Indonesia ini dikenal dari sejak dulu sebagai negara yang agraris. Artinya, negara kita ini sebagian besar penduduknya atau banyak penduduknya yang bermata pencahariannya sebagai petani, yang bekerja sebagai petani. Nah, makanya negara kita itu disebutnya negara agraris. Gitu. Nah, agraris ini tidak hanya bertani sebetulnya ya, tidak hanya menanam padi di sawah gitu ya dan lain-lain, tapi juga ada meliputi 2 kegiatan, yaitu pertanian dan perkebunan. Jadi orang yang berkebun juga itu termasuk sebagai orang yang berada di sektor agraris. Gitu ya. Jadi ada 2, ada pertanian dan perkebunan. Tuh. Baik, selanjutnya adalah bagaimana cara meningkatkan hasil produksi sektor agraris. Nah, ini dalam kegiatan pertanian dan perkebunan itu ada 5 cara untuk meningkatkan hasil produksinya. Yang pertama adalah ekstensifikasi. Ekstensifikasi ini adalah usaha memperluas lahan pertanian dengan cara membuka lahan pertanian yang baru. Nah, ini salah satu upaya untuk meningkatkan hasil produksi. Yaitu dengan cara apa? Supaya produksinya meningkat, maka lahannya ditambah gitu. Yang tadinya misalkan 100 meter, kita tambah, dibuka lagi lahan pertanian yang baru menjadi 200 meter. Itu ya. Yang tadinya misalkan 1 hektar jadi 2 hektar dan seterusnya. Nah, yang tadinya hasilnya dari 1 hektar itu misalkan 1 ton. Nah, karena ditambah lahannya jadi 2 hektar, maka hasilnya jadi 2 ton. Nah, itu yang pertama, cara yang pertama, yaitu ekstensifikasi. Yang kedua adalah cara intensifikasi. Nah, artinya adalah pengolahan lahan pertanian dengan sebaik-baiknya dengan menggunakan beberapa macam sarana. Nah, lahannya tetap sama, misalkan lahannya 1 hektar, tapi pada saat menanam bibitnya bagus.
Sehingga yang tadinya misalkan dapat 1 ton, bisa jadi 2 ton karena bibitnya bagus, bisa menghasilkan buah yang banyak gitu. Atau dengan cara pemupukan, ya. Yang tadinya misalkan dapat 1 ton itu tanpa pupuk, misalkan ya, karena ditambah pupuk yang bagus, jadi menghasilkan banyak, padahal lahannya tetap 1 hektar. Nah, ini yang disebut dengan intensifikasi. Yang selanjutnya adalah diversifikasi. Diversifikasi ini artinya usaha memperbanyak kegiatan pertanian dan jenis tanaman pada suatu lahan pertanian. Nah, ini kalau dulu pernah dikenal dengan istilah tumpang sari ya. Artinya dalam satu tempat itu tidak hanya ditanami oleh satu jenis tanaman, tapi ditanami dengan beberapa jenis tanaman. Ya, misal 1 hektar itu tidak hanya ditanami padi, tapi juga ditanami dengan kacang-kacangan, ditanami dengan sayur-sayuran, gitu. Sehingga pada saat panen tidak hanya panen padi, tapi panen juga sayuran dan lain-lain yang tanaman yang kita tanam. Atau bisa juga nih ada petani zaman dulu, petani di daerah pedesaan itu yang menanam padi juga sekaligus memelihara ikan. Jadi di sawah itu ada padinya ditanam dan juga ikannya juga dipelihara di sawah, sehingga pada saat panen padinya kita dapat hasil produksi padi dan juga dapat panen ikan gitu ya. Nah, ini diversifikasi, lahannya tetap tapi ditanami oleh beberapa jenis tanaman, atau bisa juga dengan memanfaatkan hewan ya, atau dipelihara hewan di sana. Hewan ya. Kemudian yang keempat adalah rehabilitasi. Rehabilitasi ini usaha menyuburkan kembali tanah dan memperbarui cara-cara bertani serta mengganti tanaman tua dengan tanaman muda. Yang tadinya misalkan tanamannya sudah 5 tahun, sudah 3 tahun, sudah tidak, produksinya semakin menurun, maka kita ganti dengan tanaman yang baru supaya produksinya meningkat, gitu ya. Supaya produksinya meningkat. Nah, ini rehabilitasi artinya memperbaiki ya, yang tanaman yang sudah ditanam dengan tanaman yang baru. Nah, yang terakhir ini ada yang disebut dengan mekanisasi. Dari katanya aja mekanik ya, yang itu berkaitan dengan mesin. Nah, artinya pengolahan tanah dengan menggunakan mesin-mesin. Contoh, membajak sawah menggunakan traktor. Kalau zaman dulu membajak sawah itu menggunakan kerbau misalkan ya. Nah, dengan menggunakan mesin ini akan lebih cepat panen, akan lebih cepat membajaknya, sehingga akan lebih cepat menanamnya, sehingga akan lebih cepat juga kita menghasilkan produksi dari menghasilkan hasil pertanian itu gitu ya. Nah, ini dengan cara mekanisasi dengan menggunakan mesin. Di luar negeri itu sudah banyak sekali dengan menggunakan cara-cara mekanisasi, sehingga tidak membutuhkan banyak orang, tapi hasilnya bisa lebih besar gitu ya, bisa lebih besar. Nah, kita lanjut ya, usaha-usaha. Yang pertama kan tadi ada usaha agraris, yang kedua ada peternakan. Oke. Nah, peternakan ini terbagi menjadi 3. Ada peternakan hewan kecil, ada peternakan hewan besar, ada peternakan unggas. Peternakan hewan kecil ini misalnya kelinci, kambing, domba, dan biri-biri ya. Kemudian peternakan hewan besar misalnya sapi, kerbau, kuda. Dan peternakan unggas ini misalkan ayam, itik, burung, dan puyuh ya. Ini untuk peternakan. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah perikanan. Perikanan ini terbagi menjadi 2. Ada perikanan darat, ada perikanan laut. Perikanan darat ini
terdiri dari perikanan air tawar dan perikanan air payau. Air tawar ini yang biasa di kolam gitu ya. Nah, air payau ini yang mana, Pak? Nah, ini kita ada penjelasannya. Perikanan air tawar dilakukan di sungai, danau, rawa, waduk, atau bendungan, empang, sawah, dan kolam. Jenis ikan yang dibudidayakan adalah lele, nila, mujair, gurami, mas ya. Ini macam-macam ikan air tawar. Kemudian yang air payau ini air perikanan yang berada di antara air tawar dan air asin atau air laut. Nah, biasanya di pinggiran di tambak pinggir pantai ya, karena airnya itu payau antara asin dan tawar gitu ya. Nah, biasanya yang dipelihara di jenis-jenis ikan yang dipelihara pada air payau ini biasanya bandeng gitu ya. Ikan bandeng biasanya dipelihara di air payau. Nah, kalau perikanan laut ini jarang ya, nggak pernah ya mungkin orang yang menanam atau memelihara ikan di laut. Nah, ini sudah karunia Tuhan, ini sudah disediakan ikan di laut, yaitu nelayan hanya menangkap ikannya saja. Nelayan hanya menangkap ikan di laut gitu ya. Nah, ini perikanan air laut. Yang keempat adalah pertambangan. Nah, pertambangan ini ada 3 jenis. Ada barang tambang mineral logam, ada barang tambang mineral non logam, ada barang tambang sumber energi. Yang pertama, barang tambang mineral logam, ini contohnya emas, perak, tembaga, timah, nikel, bauksit ya. Kemudian, barang tambang mineral non logam, ini contohnya belerang, gipsum, marmer, dan batu gamping. Yang terakhir adalah barang tambang sumber energi, contohnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Baik. Selanjutnya yang kelima, usaha ekonomi yang kelima ada kehutanan. Nah, masyarakat atau orang Indonesia juga bisa memanfaatkan hutan. Ini tapi tentunya dengan cara-cara yang bijak ya, tidak boleh mengambil pohon di hutan kemudian tidak ditanami lagi, harus ditanami. Ini hutan Indonesia ini kenapa harus begitu? Karena hutan Indonesia ini penting ya sebagai paru-paru dunia. Hutan juga berfungsi sebagai tempat berkembangnya berbagai fauna. Ya. Dari segi lingkungan, hutan ini juga menjadi daerah resapan air hujan. Jadi harus dijaga hutan itu tidak boleh hutan itu dirusak. Ya. Tuh. Yang keenam, itu ada perdagangan. Usaha ekonomi masyarakat Indonesia itu berdagang. Nah, berdagang ini itu kegiatan membeli barang dagangan dan menjualnya kembali kepada konsumen. Nah, gitu ya. Nah, ini contoh gambar ilustrasi yang bisa kamu lihat. Itu ada ibu-ibu sedang menjual sayuran, gitu ya. Dan ada ibu dengan anaknya ini juga dia sedang membeli. Nah, si ibu yang berpakaian biru itu dia sebutnya penjual. Pedagang. Nah, si ibu ini yang berwarna yang dengan anaknya ini sebagai pembeli atau konsumen. Nah, di sananya ketika ada jual beli, proses jual beli itu disebut dengan perdagangan ya, proses perdagangan. Nah, Pak, apakah perdagangan itu hanya dengan tetangga atau dengan orang-orang sekitar? Tidak. Ada perdagangan yang lebih besar lagi, yaitu perdagangan antar negara. Jadi kita Indonesia ini bisa menjual barang kita ke luar negeri dan kita juga bisa membeli barang dari luar negeri. Ya. Nah, perdagangan antar negara ini disebutnya kita kenal dengan ekspor dan impor. Apa itu ekspor? Apa itu impor? Ekspor ini adalah usaha menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Jadi kita sebagai penjual nih. Misalkan kita punya batu bara. Negara Amerika itu butuh batu bara untuk kegiatan produksinya. Nah, akhirnya kita menjual batu bara kita ke Amerika. Nah, kita sebagai penjual dan Amerika sebagai pembeli. Berarti kita mengekspor namanya itu ya. Kita mengekspor batu bara ke luar
negeri. Gitu ya. Kita mengekspor batu bara ke Amerika. Gitu ya. Itu kegiatan ekspor. Nah, orangnya misalkan Bapak menjual barang yang Bapak jual itu ke luar negeri. Nah, itu Bapak orangnya itu disebut dengan eksportir. Gitu ya. Orangnya itu disebut dengan eksportir. Nah, kegiatan yang kedua yaitu kegiatan impor. Kegiatan impor ini adalah usaha memasukkan barang dari negara lain ke dalam negeri. Itu istilah lainnya kita membeli lah ya. Misalkan kita membeli handphone ya, HP dari Korea Selatan ya, Samsung misalnya. Samsung karena kita tidak memproduksi HP dan Korea Selatan memproduksi HP, akhirnya negara kita membeli HP ke Korea Selatan. Nah, itu kita disebutnya mengimpor. Artinya membeli atau mendatangkan barang dari negara lain. Nah, ya. Nah, itu disebutnya kegiatan impor. Nah, orang yang membelinya, gitu ya, orang yang melakukan impor itu disebutnya dengan importir. Misalkan Bapak akan membeli barang dari Korea Selatan, maka Bapak itu disebutnya adalah importir, gitu ya. Tapi biasanya skala besar, ya, barangnya banyak. Kalau dari luar negeri. Yang ketujuh adalah perindustrian. Nah, usaha ekonomi yang ketujuh adalah perindustrian. Perindustrian ini adalah kegiatan mengubah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Nah, usaha industri ini dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok. Nah, ya. Usaha industri dapat dikelompokkan menjadi industri rumah tangga, industri sedang, dan industri besar. Gitu ya. Nah, ini perindustrian. Jadi tidak mesti industri itu harus punya pabrik yang besar, tidak. Ada juga home industry, kita membuat gorengan gitu ya, di rumah membuat olahan rumahan. Itu juga perindustrian namanya, tapi industrinya industri rumah tangga, ya. Gitu. Nah, ini industri kalau modalnya besar gitu ya, barangnya yang diproduksinya juga banyak, yang dibuatnya banyak, perlu pabrik, nah itu disebut industri besar. Gitu ya. Nah, itu tadi usaha-usaha ekonomi masyarakat. Nah, yang sekarang yang akan kita pelajari adalah usaha di bidang jasa. Tidak hanya di bidang barang saja yang diperdagangkan, tapi juga ada usaha bidang jasa. Nah, usaha bidang jasa ini apa sih? Usaha bidang jasa berkaitan dengan pemberian layanan kepada konsumen. Jadi kalau jasa ini tidak ada barangnya, tapi adanya layanan gitu ya, jasa kepada konsumen. Contoh bidang jasa ini contohnya di perbankan, keuangan, asuransi, ya, kesehatan, bidang hukum, bidang pariwisata, bidang pendidikan, dan lain-lain. Itu yang nggak ada bendanya, yang nggak ada barangnya yang diperjualbelikan, gitu ya. Contoh usaha-usaha di bidang jasa pariwisata. Nah, ini pariwisata ini tadi sudah termasuk ke dalam usaha bidang jasa. Karena yang dibahas di buku itu tentang pariwisata ya. Nah, ini di satu bidang itu bisa ada beberapa jenis usaha. Contoh yang kita bahas di sini adalah bidang pariwisata. Nah, di bidang pariwisata ini itu bisa ada beberapa jenis usaha. Contoh yang pertama adalah pengelola jasa penginapan. Nah, bisa usaha hotel, usaha penginapan, ya, villa dan lain sebagainya. Yang kedua juga bisa ada usaha penjualan barang cenderamata atau souvenir, gitu ya. Yang ketiga ada jasa pemandu wisata atau pemandu wisata, itu termasuk ke dalam di jasa pariwisata. Yang keempat penyedia jasa transportasinya, tour and travel misalkan ya, itu masuk ke bidang jasa pariwisata. Demikian paparan tentang jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat Indonesia, mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial, tema 2, subtema 1, kelas 5. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya.
Itu saja dari Bapak. Terima kasih dan selamat belajar.